Bagaimana sikap Anda, sikap saya, sikap kita semua dalam menyikapi RUU KUHP yang sudah jadi undang-undang itu loh. Merdeka! Teman-teman sekalian, para aktivis khususnya dimanapun Anda berada, bagaimana sikap Anda, sikap saya, sikap kita semua dalam menyikapi RUU KUHP yang sudah jadi undang-undang itu loh. Gimana ya? Apakah yang kita kritisi ya? Apakah dalam setiap pembahasannya disertakan ahli hukum nggak? Saya yakin tidak. Ataupun tidak semua. Kenapa? Karena kita lihat banyak juga para ahli hukum di Indonesia yang sudah kita kenal baik, kita kenal luas, tapi beliau itu protes, ya. Kita lihat yang viral diantaranya Pak Hotman Paris dan lain-lain sebenarnya, yang lain juga. Tentang banyak sekali. Terus pemerintah nggak peduli gitu loh. Sebenarnya pemerintah kita ini sudah masuk ke dalam kategori otoriter apa tidak ya? Karena nggak mau lagi dikritik, karena nggak mau lagi dibahas, tahu-tahu disidangkan dan langsung disetujui. Apa karena pemerintah kita udah jadi pemerintah yang belum pernah dari zaman kemerdekaan sampai sekarang seperti ini? Kayaknya diduga, kalau bahasa hukum begitu, diduga semau-maunya aja gitu ya. Atau karena dalam salah satu pasalnya, izinkan saya bacakan. Yang pasal 240 ya, yang dianggap mencederai kebebasan berpendapat. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah, yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Oke, masih bisa diterima karena itu betul-betul pekerjaan provokator. Ya, dia melakukan penghinaan, akibatnya rusuh. Tapi lihat pasal yang 341 ya. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan penjara paling lambat 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Nah, ini secara konten, secara isi, secara matan oke-oke saja ya. Namun kalau kita perhatikan, apabila terjadinya di Jakarta, lalu kemudian kerusuhannya itu katakanlah di Makassar misalnya, apakah orang itu betul-betul menjadi sebab kerusuhan itu? Kalau lihat kontennya, jadi sebab. Karena apa? Karena melalui sarana teknologi informasi. Dan apabila kerusuhan itu memang tidak ada hubungannya dengan materi yang diisi, dengan materi yang disampaikan, juga tetap kena. Gitu. Sebab bisa digemuk, diseret-seret. Inilah yang dimaksud pasal karet. Dan banyak hal lain, karena saya bukan seorang ahli hukum, saya cuma mahasiswa hukum di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Sampai sekarang masih jadi mahasiswa loh ya. Nah, jadi kalau saya sebagai orang yang mau dan baru mulai berkecimpung dalam dunia hukum karena gemesnya ngelihat dunia hukum di Indonesia, saya perhatikan pasal-pasal tadi. Gini deh, kalau itu semuanya baik, tentu tidak akan mendapatkan atensi dari masyarakat dunia internasional. Ini masyarakat dunia internasional melihat itu loh. Ya, melihat itu, dan pasal-pasal yang dibuat betul-betul pasal karet gitu. Jadi PBB pun ya
melayangkan teguran kepada Indonesia tentang pengesahan RUU KUHP ini. Karena dianggap diskriminatif dan tidak selaras dengan kewajiban hukum HAM internasional Indonesia. Kita memang tidak apa kata PBB, tapi ini sebuah cermin bahwa yang kita lakukan itu udah kebablasan. Reformasi yang digaungkan 98 kok jadinya begini. Reformasi yang digaungkan kok jadinya malah makin membuat terkekang gitu loh. Justru yang bebas itu adalah yang harusnya nggak boleh. Seperti seksual ya yang diatur. Urusan seksual aja diatur. Bukan soal gitu, tapi kita ini bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, semua aturan yang ada di bumi pertiwi ini harus mengacu pada itu. Ada seorang yang saya bilangnya disabilities thinking atau cacat otak, ya. Ada seorang yang berpendapat dengan logika cacat otak, katanya gini. Lesbian, gay, itu kan dari Tuhan juga. Jadi nggak boleh dong, dilarang. Oke, saya katakan gini. Itu barang-barang yang kotor juga dari Tuhan juga dong. Jangan dimakan. Atau harus dimakan. Setan itu kan juga Tuhan yang ciptakan kan. Jangan diikutin. Atau diikutin. Jadi Tuhan memang menciptakan semua. Kita disuruh pilih. Dan pilihannya udah diajarin melalui kitab suci. Apakah kitab suci agama Islam, Al-Quran, atau kitab suci orang yang lain, misalnya Bible misalnya. Dan semua kitab suci lah gitu ya. Lah kok jadi ceramah ya gue ya. Sahabat Gaya TV, bukan saya berceramah, tapi ini adalah kehidupan berpancasila yang mesti kita ikutin. Hati-hati. Kalau Pancasila Anda sudah langgar, maka yang lain pun akan mudah Anda langgar. Aturan dibuat untuk jalur demokrasi yang benar, bukan sebebas-bebasnya. Apalagi ada orang yang berkata kehidupan seksual itu adalah hak individu. Negara harus mengatur supaya terjadi kesinambungan yang baik, kelanjutan yang baik, generasi yang baik, dan pendidikan yang baik. Gaya TV akan selalu hadir untuk Anda sekalian. Merdeka!